Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, hari ini Tuhan perkenankan kita berjumpa dalam pelayanan Renungan Harian Keluarga Gemim Bukit Moria Rike. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Perkenankan kami ada di hari yang baru ini. Kami mau mengisi hidup kami ini dengan kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Kami bermohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai kami sehingga kebenaran firman-Mu menjadi bagian hidup kami, pegangan hidup, manakala kami melangkah di tengah perjalanan hidup kami di hari ini, besok, dan selalu terus. Berfirman Engkau, kami sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Bacaan kita di hari ini terambil dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang-orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melangkah di perjalanan hidup kita ini, kita butuh pegangan yang kuat pada pengajaran-pengajaran yang baik, yang benar, yang sehat, yang akan menuntun kita mencapai tujuan hidup kita. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang bertemakan berpeganglah pada ajaran yang sehat. Kita diperhadapkan dengan bacaan firman Tuhan, kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Situasi, konteks, bagian bacaan firman kita saat ini mengisahkan umat telah menerima Injil Yesus Kristus. Tapi hidup beriman mereka dipengaruhi dengan berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan, baik dengan adanya pengajar-pengajar palsu, aliran ajaran sinkretisme, gnostik, pun dipengaruhi oleh Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Melihat hal ini, Rasul Paulus meninggalkan Timotius di Efesus, supaya Timotius yang muda dapat menasihati orang-orang tertentu, supaya jangan mengajarkan ajaran-ajaran yang lain yang tidak sesuai dengan pengajaran yang mereka sampaikan. Ayat yang ke-7 dalam bagian bacaan mengatakan memang mereka menjadi pengajar hukum Taurat, tapi sepertinya mereka tidak mengerti perkataan atau pengajaran yang diberitakan. Dan ayatnya yang ke-8, bacaan kita, Rasul Paulus menyatakan bahwa kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Hukum Taurat sangat berguna untuk suatu peraturan kehidupan agar dapat mengajarkan kita mengetahui kewajiban yang harus dilakukan dan dapat mengetahui dosa pelanggaran yang telah dibuat. Hukum Taurat itu adalah kudus menurut Roma 7 ayatnya yang ke-12a. Sebagaimana hukum Taurat itu kudus, suci, maka benar hukum Taurat itu sangat baik jika dilakukan dengan baik dan dapat bermanfaat berguna dalam kehidupan kita, umat Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan,
dalam ayat selanjutnya Rasul Paulus pun memberi penjelasan bahwa hukum Taurat diuntukkan kepada ungkapan ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, bukan bagi orang-orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi yang tak beragama, bagi pembunuh bapa, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul, pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Seorang hamba Tuhan, Matthew Henry, mengatakan, hukum Taurat tidak dibuat bagi orang benar. Artinya bukan dibuat bagi mereka yang menaatinya. Karena jika kita bisa melakukan hukum Taurat, kebenaran pasti akan terjadi oleh karena hukum Taurat itu. Hukum Taurat dibuat untuk orang-orang yang berbuat jahat agar mereka dapat memeriksa, mengintrospeksi diri, bahkan menghentikan perbuatan jahat dan kecemaran-kecemaran yang dilakukan dalam kehidupan mereka. Pada intinya mereka dapat membaharui kehidupan mereka sebagai umat yang Tuhan kasihi. Belajar firman Tuhan hari ini mau mengajak saya dan saudara-saudara untuk mari bersama kita berpegang pada ajaran yang sesungguhnya, ajaran yang sehat, ajaran yang sejati, yaitu ajaran Injil Yesus Kristus. Hukum Taurat itu memang baik jika kita gunakan dengan baik dan benar, tepat seperti yang diinginkan Tuhan Allah, untuk menyadari kesalahan dan dosa yang dilakukan, pun untuk membaharui hidup, sehingga kita tahu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Namun sebagai orang yang telah menerima keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Dia menjadi juru selamat hidup kita, maka kita selayaknya harus berpegang pada Injil kebenarannya. Dia telah beri kepastian hidup bagi kita. Ia telah berkarya, datangkan keselamatan kekal bagi kehidupan saya dan saudara sekalian. Dengan pengajarannya tentu akan menuntun kita untuk dapat melakukan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman kehidupan bagi kami, supaya kami ada dalam pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang menuntun kami untuk hidup di jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan tolong tuntun kami semua, supaya kebenaran firman-Mu ini menjadi bagian hidup kami, sehingga kami tahu membedakan yang baik, yang benar, untuk kami buat dan kami kerjakan di tengah perjalanan hidup kami ini. Kami mau membawa setiap aktivitas, tugas tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami di hari ini. Tuhan berkenan pimpin dan tuntun segala sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu terselesaikan dengan tidak kurang suatu apapun. Ada berkat-berkat yang akan kami peroleh dan kami nikmati di tengah kehidupan kami ini. Berkati pekerjaan pelayanan yang boleh dilakukan di YouTube Gemi Bukit Muria Rike. Biarlah pelayanan ini mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan ini mendatangkan sukacita tersendiri bagi setiap pribadi umat Tuhan yang selalu rindu dan gemar membaca, merenungkan, bahkan berdoa bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, semua yang dilakukan itu tidak mendatangkan sia-sia dalam hidup, tetapi menuntun pada jalan hidup yang Tuhan kehendaki untuk ditapaki di tengah hidup ini. Kami khusus doa bagi mereka yang sakit saat ini. Tuhan berkenan menjaga, melindungi, dan menaungi dengan segala berkat dari Tuhan, sehingga kesehatan kekuatan terbaik dari Tuhan jadi bagian hidup mereka, dan mereka akan boleh melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, dan mau memuliakan Tuhan dalam berkat pemulihan yang Tuhan karuniakan. Mereka yang tetap bergumul, yang terus diperhadapkan dengan situasi-situasi hidup yang tidak baik, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka.
Jangan biarkan mereka kecut dan tawar hati, tetapi mereka tetap punya iman yang sungguh kepada Tuhan untuk melangkah bersama dengan Tuhan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup ini. Dan langkah kehidupan pribadi, bahkan keluarga kami semua, kami persembahkan kepadamu. Syukur, sukacita yang dialami, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Kehendak Tuhan yang selalu jadi dan bukan kehendak kami. Berkati akan kehidupan para pelayan Tuhan yang selalu setia memberi diri dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Bahkan lebih khusus yang ada di Jemaat Gemi Bukit Moria Rike, diberkati Tuhan. Tim multimedia Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan semakin mengaruniakan roh yang dari Tuhan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan yang dari Tuhan, sehingga mereka mampu mewujudkan apa yang Tuhan inginkan lewat talenta karunia yang dianugerahkan dalam hidup mereka. Diberkati bersama dengan keluarga, para pelayan Tuhan, tim multimedia yang boleh melayani Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa doa syukur permohonan kami ini. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Semoga kita tetap berpegang pada pengajaran yang sehat, yang benar, yang sesuai kehendak Tuhan, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan akhirnya saya sampaikan selamat kita nikmati berkat Tuhan di hari ini. Selamat melaksanakan segala tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.